Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV di mana saja berada. Terima kasih pemirsa yang ada di rumah. Jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk membahas topik yang tidak bosan-bosannya, yaitu apakah Yesus menikah. Nah, mengapa topik ini penting? Karena umat Kristen itu berusaha untuk menutupi fakta jika Yesus itu menikah. Mengapa mereka menutupi fakta jika Yesus menikah? Karena jika mereka menerima pendapat bahwa Yesus itu menikah, artinya mereka juga harus menerima kenyataan bahwa Yesus punya anak dan cucu-cucu. Punya anak-anak dan cucu-cucu. Dan juga berarti mereka itu dalam dilema, apakah anak-anak dan cucu-cucunya Yesus itu Tuhan juga? Itu akan menjadi problem besar. Belum lagi yang akan ditemukan, yaitu bahwa kenyataan Yesus itu tidak hanya menikah, tetapi juga poligami, ya pemirsa ya. Nah, berikut kita akan kembali untuk melihat ya bagaimana ya dari media-media asing sendiri meliput jika Yesus itu juga menikah, ya pemirsa. Nah, jadi ini juga yang harus kita sadarkan juga kepada umat muslim yang sudah terpengaruh dengan paham sesat dari umat Paulus yang mengatakan Yesus itu tidak menikah atau membujang seumur hidupnya. Mengapa? Karena paham ini sengaja diadopsi oleh umat Islam itu, ya, disebarkan ke dalam kalangan umat Islam agar umat Islam itu menerima pandangan dari umat Kristen jika Yesus itu adalah Tuhan, karena Yesus itu tidak menikah alias membujang seumur hidupnya. Padahal Yesus menikah. Beliau adalah seorang laki-laki yang normal, 100% manusia, bukan 100% manusia dan bukan 100% Tuhan, seperti pandangan umat-umat Paulus. Ya. Jadi itu ya pemirsa, umat Islam sendiri harus sadar bahwa Yesus itu juga menikah dan poligami, bahkan beranak-anak dan bercucu-cucu. Kemudian ada lagi ya, Yesus itu tidak dinaikkan ke langit, tidak diangkat ke langit, ya, karena pandangan yang mengatakan Yesus diangkat ke langit itu adalah pandangan dari umat Kristen, ya, karena mereka sengaja mengembuskan ke dalam tubuh kaum muslimin bahwa Yesus itu akan turun di akhir zaman, ya. Siapa yang akan menjadi hakim yang adil? Hakim yang adil itu hanyalah Allah saja, ya. Sebenarnya banyak sekali khilafiyah di antara kaum muslimin sendiri yang sebenarnya itu adalah paham-paham dari umat Kristen sendiri yang sengaja dihembuskan ke dalam tubuh kaum muslimin, ya. Tetapi kenyataan ya bahwa Allah itu tidak pernah diam, ya. Al-Quran sebagai perjanjian terakhir bagi seluruh umat manusia, ya, memberikan bukti-bukti seiring zaman dan waktu silih berganti, tetapi tetap saja bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa yang benar itu adalah yang benar, yang hak adalah hak, dan yang batil pasti lenyap, ya. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, begitu ya pemirsa. Nah, sekarang kita akan melihat dari media asing sendiri yang menyoroti bahwa Yesus itu menikah. Langsung saja kita simak pada tayangan berikut ini pemirsa ya. Nah, ini dari media lokal di Turki, ya. It turns out that we have found an ancient piece of paper, a papyrus from Egypt in the Coptic language that says that Jesus might have had a wife. In fact, let me quote from the papyrus. Jesus said to them, "My wife." Well, there you go. There it is. And then it goes on. Yesus berkata, istriku, istriku, ya pemirsa. Nah ini, bahkan di dalam Injil Filipus sendiri kita bisa melihat bahwa Yesus, ya, Yesus sendiri mencium Maria Magdalena di bibirnya, ya. Jadi sebenarnya orang Kristen itu ya menuduh ya Maria Magdalena itu seorang pelacur yang meminyaki kaki Yesus. Kita bisa melihat di dalam Injil Lukas pasal ke-7 ayat ke-37. Di kota itu ada seorang yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ya, pemirsa bisa melihat detailnya di dalam Injil Lukas pasal ke-7 ayat ke-37 dan seterusnya. Sebenarnya Maria Magdalena itu adalah murid dari Yesus itu sendiri yang kemudian akan menjadi istrinya dan beranak pinak. Tetapi fakta itu sengaja ditutup-tutupi oleh gereja, bahkan dianggap berita hoax, ya, untuk menutupi fakta bahwa Maria Magdalena itu adalah istrinya Yesus.
Ya pemirsa ya, kita langsung saja. You go, there it is, and then it goes on Yeah, to but what's irrelevant the things. evidence? That seems fairly clear, actually. If it's true, of course, people are doubting his authenticity. We'll get to that in a second. And it's not just about his wife. It also talks about how he had female disciples. And for example, in one part of Ya benar ya pemirsa, female disciples, murid wanita ya pemirsa. Jadi bukan hanya yang ke-12, tetapi ada juga murid wanitanya yaitu Maria Magdalena. Bahkan tidak tertutup kemungkinan ada juga murid-murid yang lain. Kita bisa melihat di dalam Injil Yohanes pasal ke-19 ayat ke-31 sampai dengan 40 ya. Pemirsa bisa lihat di sana bahwa Yusuf Arimatea dan Nikodemus juga adalah murid-murid Yesus yang lain. Ya. Jadi banyak juga murid-murid Yesus itu ya pemirsa ya. Nah, kita langsung saja ya pemirsa. Jadi kita harus membuka akal pikiran kita. the Papyrus, he says, she will be able to be my disciple. She. Now, of course, the Catholic Church is very against this because they said that Jesus did not have a wife, of course, that he was celibate. And Come on. on the other hand, he was born to someone who was celibate. He had a virgin birth, of course. And that, of course, that you could not have females leaders in the church. And this would seem to contradict that. In fact, the Vatican newspaper declared it a fake. Vatikan ya pemirsa, Vatikan, media Vatikan yang mengatakan bahwa papirus itu adalah hoax atau fake ya. Kasihan sekali ya. Kasihan sekali ya pemirsa ya. Nah, kita lanjut pemirsa. Of course they did. Otherwise, all the popes were wrong. Like they didn't even read the Da Vinci Code. Yeah, come on. And they're like, and by the way, and then Jesus also admitted to not being the Son of God, but just being an average Jew. The Vatican's like, oh, that was totally true. Oh, damn it, we shouldn't have admitted that. Yeah, of course they're going to say it's fake. So I love this part. Other scholars who doubted its authenticity based on its poor grammar, blurred text, and uncertain origin. Yeah, well, what do you think the other things that you base your whole biblical history on? Is that Nah, mereka mengatakan bahwa teks itu masih blur. Artinya gramernya penuh cacat, ya pemirsa. Penuh kecacatan gramernya itu. Dan teksnya masih blur. Itu pandangan dari umat Kristen itu yang menolak pandangan jika Yesus itu menikah. Nah, sekarang kita lihat lagi. history on? That was what? It was on a printer? Yeah, I was like, Yeah. wait, are you describing the Bible? Yeah. Okay. Yeah, we found that was a dot matrix printer, but it was a printer. Now, blurred text? Blurred text? Yeah, if it's a couple of thousand years old, I hope that it's blurred. Otherwise, then you'd have real issues. And what we know is that from the scientific study, which you mentioned, is that it is ancient. Like nobody made this last week to look ancient. It's Yeah. ancient. And in fact, so let's get to that. The Boston Globe explains, but a new scientific analysis of the papyrus and the ink, as well as the handwriting and grammar, show the document is ancient. Nah, itu yang menarik ya pemirsa. Apapun anggapan yang mereka yang mengatakan bahwa teks itu ada teks yang masih blur dan penuh kecacatan grammar, tetapi para analisis sejarah mengatakan bahwa itu adalah teks yang paling kuno yang ditemukan. Jadi teks papirus itu adalah teks yang asli, tidak diragukan lagi keasliannya. Sebenarnya banyak sekali sumber-sumber yang lain yang mengatakan jika Yesus itu menikah, bahkan poligami. Ya pemirsa, kita lanjut. It comes from the same time as basically the other Gospels, okay? And the Harvard Divinity School says there's no evidence of modern fabrication that was found. Right, no forgery. It's not a forgery. Jadi tidak diragukan lagi ya pemirsa bahwa tidak ada lagi teks modern ya. Teks modern itu yang menunjukkan bahwa teks itu adalah palsu. Ya. Ya, jadi tidak diragukan lagi bahwa itu adalah teks yang asli ya pemirsa, dan itu adalah bukti kuat dari teks-teks kuno menyatakan bahwa Yesus itu menikah. Nah, sekarang di tangan saya ini pemirsa, ya pemirsa, di tangan saya ini juga ada buku ya, pemirsa buruan cari ini, pemirsa, ini juga ada buku-buku yang mengatakan ya, salah satu buku yang membuktikan bahwa Yesus itu menikah, bahkan punya keluarga dan punya anak istri. Nah, ini pemirsa. Ya, segera pemirsa yang ada di rumah cari buku ini. Ya pemirsa, jangan sampai buku ini hilang dari peredaran.
ya, karena akan diborong oleh umat-umat Paulus itu yang akan menutupi fakta jika Yesus itu menikah dan poligami. Bahkan makamnya sudah ditemukan. Ya pemirsa ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya pemirsa, bahwa Yesus itu menikah bahkan poligami. Jadi Yesus tidak pernah membujang seumur hidupnya. Yesus juga menikah karena dia manusia yang normal. Ya, itu satu. Jadi sudah terbuka ya bahwa terbuktilah Yesus itu menikah. Ya. Jadi Yesus ya, ini juga bagi saudara-saudaraku muslim ya, Yesus itu menikah. Dia tidak membujang seumur hidupnya. Jadi jangan Anda ditipu oleh umat Paulus yang mengatakan Yesus itu membujang seumur hidupnya. Ya, jangan seperti itu. Berhati-hati. Lalu ya, yang kedua, Yesus itu tidak diangkat ke langit dengan badan kasarnya. Ya, artinya ini juga masih khilafiyah di antara umat Islam sendiri. Tetapi bukti akan segera terang benderang, akan ditunjukkan oleh kita seterang matahari bahwa Yesus tidak diangkat ke langit dengan badan kasarnya, tetapi Yesus adalah manusia, ya, artinya Yesus juga hanyalah seorang manusia yang tidak kekal, ya, yang akan mati, artinya mati secara wajar, bukan mati di palang salib, ya pemirsa, mati secara wajar, beristri, beranak pinak, dan meninggal secara wajar, karena tidak ada manusia itu yang hidup kekal. Jadi demikianlah pemirsa yang ada di rumah, demikianlah video yang singkat ini. Semoga ini menjadi bahan renungan bagi kita semua bahwa Yesus atau Isa Al-Masih adalah nabi dan utusan Tuhan yang mulia, yang tentu saja beliau hanya seorang manusia yang hidup normal, punya hasrat manusiawi yang juga normal. Ya, beliau selalu saja buang air besar, makan dan minum. Tentu saja beliau itu dengan semua fasilitas, ya, organ tubuh yang dimilikinya, bahkan juga punya kemaluan. Tentu saja beliau akan mempergunakan itu sebaik-baiknya sebagai seorang manusia yang normal. Tentu saja beliau itu akan menikah, ya pemirsa. Ya, jadi menikah dan poligami itu bukanlah suatu larangan, ya, bagi ajaran seluruh para nabi itu bukanlah suatu larangan. Kita bisa melihat bahwa Ibrahim sendiri, Nabi Ibrahim itu punya istri 3, yaitu Sarah, Hajar, dan Keturah. Kita bisa melihat Yakub atau Israel juga punya istri beberapa orang, ya, 4 orang. Kemudian kita bisa melihat Salomo sendiri punya istri 300 orang dan selir 700 orang. Jadi totalnya 1000 orang, ya pemirsa. Nah, jadi inilah yang harus kita pahami. Jadi jelas bahwa dari fakta tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus menikah dan beranak cucu, beranak pinak. Nah, jika ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, apakah anak-anak dan cucu-cucunya Yesus itu juga Tuhan atau bukan? Itu adalah problem besar. Makanya mereka berusaha untuk menutup-nutupi jika Yesus itu tidak hanya menikah, tetapi juga poligami, ya pemirsa. Nah, inilah yang harus kita semua pikirkan, ya, bahwa Islam adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi janganlah kita meninggalkan alam dunia ini melainkan dalam keadaan Islam, karena Yesus juga adalah seorang muslim, Abraham juga muslim, Israel juga muslim, dan tentu saja Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi juga adalah seorang muslim, ya. Janganlah kita mati melainkan sebagai seorang muslim. Dan ini juga yang harus saya sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, ya. Jangan sampai pemirsa yang ada di rumah itu mau dibohongi dengan konsep keselamatan yang palsu dengan kematian Yesus di palang salib. Padahal Yesus sendiri tidak mati di palang salib, ya. Jadi pemirsa bisa melihat video saya di YouTube, ya, bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Ya pemirsa, jadi yang mengatakan bahwa Yesus itu mati di palang salib itu bukan Yesus, tetapi Paulus, si penyesat Paulus itu. Dan bukti-bukti jika Paulus itu adalah penyesat, pemirsa bisa melihat di video YouTube saya dengan judul, ya, Paulus, pendusta terbesar sepanjang sejarah. Ya, jadi bagi siapa saja yang ingin
membantah video saya jika Yesus itu tidak mati di palang salib dan ingin membantah sebaliknya, saya persilakan bagi umat Kristen silakan untuk menantang saya berdiskusi ya dengan topik ya, apakah Yesus itu mati di palang salib? Saya akan membuktikan jika Yesus itu mati di palang salib dari sumber-sumber Alkitab sendiri. Adapun saya akan mengajukan ayat Al-Qur'an itu untuk membuktikan klaim Al-Qur'an jika Yesus tidak mati di palang salib. Tetapi bukti-buktinya saya akan ambil dari sumber Alkitab dan sumber eksternal selain Al-Qur'an. Jadi seperti yang kita lihat ya pemirsa ya di channel Bapak Yusuf Manubulu dengan menghadirkan berbagai macam murtadin yang odong-odong ya pemirsa. Ya, jika kita melihat kesaksian mereka itu tidak memahami Al-Qur'an. Ya, khususnya murtadin yang dari muslim lah, yang dulunya muslim ya. Kita tidak melihat dari murtadin yang selain muslim, kita melihat dari murtadin yang dulunya muslim. Mereka itu sama sekali tidak memahami Al-Qur'an. Bahkan pemirsa bisa melihat di channel saya, ya ketika saya berhasil masuk di channel Bapak Yusuf Manubulu, ketika mengajukan pertanyaan kepada salah seorang murtadin itu malah terdiam 1000 bahasa ketika saya mengatakan jika Yesus itu tidak mati di palang salib. Ya. Jadi ini pemirsa, jadi kita beragama ya harusnya juga berakal sehat. Kita jangan beragama itu ya hanya imani saja ya, karena kita bisa saja tertipu pemirsa. Ya di dunia ini ya setan itu tidak tinggal diam. Setan itu terus saja membisikkan kita angan-angan kosong dengan konsep keselamatan yang palsu ciptaan Paulus itu ya. Jadi saya rasa mungkin cukup demikian aja ya pemirsa ya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jika pemirsa ingin membantah saya bisa membantah di kolom komentar ya pemirsa. Ya, demikian saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.